Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Capildan dari Fakultas Teknik Mesin semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah kewarganegaraan tentang otonomi daerah. Pertama-tama, rumusan masalah. Poin ke-1, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Poin kedua, bagaimana sejarah otonomi daerah? Poin ketiga, apa saja tujuan prinsip otonomi daerah? 4. Apa hakikat otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? 5. Apa saja perundang-undangan otonomi daerah? Tujuan saya di sini mempresentasikan makalah kewarganegaraan tentang otonomi daerah, yaitu poin 1 untuk mengetahui tentang otonomi daerah, poin kedua untuk mengetahui sejarah otonomi daerah, poin ketiga untuk mengetahui tujuan dan prinsip otonomi daerah, poin keempat untuk mengetahui hakikat otonomi daerah dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Yang terakhir untuk mengetahui perundang-undangan otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu auto berarti sendiri, nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintah. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Pengertian yang memiliki kaitan dan hubungan dengan otonomi daerah, yaitu penyelenggara urusan di dalam suatu daerah. Pemerintah daerah yaitu penyelenggara urusan di dalam satu daerah. Penyelenggara urusan pemerintah daerah tersebut harus menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dari sistem NKRI, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah yaitu menurut pengalaman dalam pelaksanaan bidang-bidang tugas tertentu, sistem sentralistik tidak dapat menjamin kesesuaian tindakan-tindakan pemerintah pusat dengan keadaan di daerah-daerah. Maka, untuk mengatasi hal ini, pemerintah kita menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Hal ini disebabkan wilayah kita sendiri dari berbagai daerah yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor geografis, keadaan alam, iklim, flora, fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi, dan bahasa, tingkat pendidikan, dan lainnya sebagainya. Dan di bawah ini beberapa tujuan dari otonomi daerah dilihat dari segi politik, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya, yaitu sebagai berikut. Dilihat dari segi politik, dilihat dari segi pemerintahan, dilihat dari segi sosial budaya, dan yang terakhir dilihat dari segi ekonomi. Nah, tujuan otonomi daerah butuh proses dalam berbagai upaya serta partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya, prinsip otonomi daerah. Atas dasar pencapaian tujuan di atas, prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Poin pertama, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam artian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Poin selanjutnya, sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
Selanjutnya, hakikat otonomi daerah. Desentralisasi dalam kerangka sistem dan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut. Nomor 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nomor 6, Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya nomor 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, kesimpulan yang setelah saya simpulkan yaitu otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu auto berarti sendiri, nomos berarti rumah, tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah. Maka istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Sejarah otonomi daerah yaitu nomor 1 masa kolonial, nomor 2 masa pendudukan Jepang, nomor 3 masa kemerdekaan. Beberapa tujuan dari otonomi daerah dilihat dari segi politik, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, dianut 3 asas, yaitu desentralisasi, nomor 2 dekonsentrasi, dan selanjutnya tugas pembantuan. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, salah menyampaikan presentasi ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.